Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep donat pizza jualanku. Ini cara bikinnya juga mudah dan bahan-bahannya juga ekonomis. Jadi yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip. Langkah pertama, kita masukin air hangat suam-suam kuku ke dalam wadah sebanyak 100 ml. Kemudian ini aku masukkan ragi sebanyak kurang lebih 2 gram. Dan ini aku masukin gula putih yang aku blender terlebih dahulu sebanyak 2 sendok makan. Lanjut ini aku aduk agar semua bahan larut. Kemudian ini langsung aja tanpa aku diamkan lagi air raginya. Langsung aja aku masukin tepung terigunya sebanyak 150 gram. Aku pakai tepung terigu pro sedang. Kemudian lanjut ini aku masukin susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ini aku aduk menggunakan spatula. Dan di sini aku masih merasa kurang untuk airnya, jadi aku masukin lagi untuk sisa cairannya. Dan kemudian ini aku ulen lagi menggunakan spatula. Dan ini lanjut aku ngulennya, aku ganti menggunakan tangan agar lebih cepat. Ini aku ulen sampai tepung terigu keringnya tidak kelihatan. Dan di sini aku masih merasa kurang untuk cairannya, jadi ini aku masukin lagi sisa cairannya. Jadi untuk cairannya itu tergantung kelembapan tepung terigu masing-masing ya teman-teman. Jadi bisa kurang atau lebih untuk cairannya. Dan ini setelah setengah kalis ini mau aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Ini aku tutup menggunakan serbet. Dan ini setelah 30 menit adonannya sudah mengembang. Dan ini aku mau cek adonannya sudah kalis ya teman-teman, walaupun ini tidak pakai mixer ngadonnya. Dan lanjut aja ini aku masukin margarinnya 1 sendok makan dan sejumput garam. Oh ya, untuk teknik ngulen kali ini aku sedikit berbeda ya teman-teman. Biasanya setelah setengah kalis itu langsung aja aku masukin pulpen dan garamnya. Tapi kali ini aku nunggu adonannya itu ngembang baru aku masukin untuk margarin dan garamnya. Jadi cara ini cara yang lebih cepat. Untuk adonan itu lebih kalis dan kita tidak begitu capek untuk mengulennya ya teman-teman. Jadi tinggal kita bolak-balik aja ngulennya seperti ini sampai margarinnya itu tercampur semua ke adonan, sampai adonannya itu tidak menempel lagi di tangan seperti ini. Sudah terlihat mulus dan kalis adonannya. Dan lanjut ini adonannya setelah dibulatkan aku pindahkan ke alas kerja. Kemudian ini aku tutup menggunakan wadah dan ini akan aku diamkan selama kurang lebih 10 menit. Dan ini setelah 10 menit aku diamkan adonannya sudah sedikit mengembang. Ini langsung aja aku taburi tepung terigu di atasnya tipis-tipis. Kemudian lanjut ini aku pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ukuran lingkarannya ini 20 cm. Oh ya, di sini untuk adonannya itu beratnya kurang lebih seberat 271 gram. Dan ini setelah aku pipihkan ini mau aku rapikan untuk pinggir-pinggirnya dan permukaannya menggunakan telapak tangan. Kemudian lanjut ini aku taburi atasnya menggunakan tepung terigu tipis-tipis. Dan lanjut ini aku mau potong dan mau aku bagi. Di sini aku bagi menjadi 8 potong. Di sini aku memotongnya menggunakan pisau seperti ini. Bisa juga memotongnya menggunakan scraper. Sambil aku motong-motong adonan buat teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel aku. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak.
Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan ya teman-teman. Dan lanjut, setelah adonannya ini aku potong-potong semua, ini langsung aja adonannya aku mempindahin ke alas kertas nasi seperti ini. Sebelumnya alasnya ini aku taburi tepung terigu tipis-tipis, kemudian ini aku rapikan lagi untuk adonannya. Oh ya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nontonin video aku, selalu komen positif, dan sudah membagikan video aku di tab komunitasnya. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Dan buat yang sering nontonin video aku, baik yang komen maupun yang tidak komen, aku juga ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Lanjut ke videonya lagi. Ini aku mau selesaikan untuk adonannya. Ini aku taruh semua ke alas kertas nasi seperti ini. Oh ya, saran aku untuk penaburan tepung terigunya di alas kertas nasi ini harus lebih banyak tepung terigunya agar nanti adonannya itu tidak menempel di alas kertas nasinya. Jadi ini aku naburin tepung terigunya kurang banyak ya di alas kertas nasinya. Jadi saat aku mau tumpahin adonan donatnya ke dalam minyak, itu adonannya lengket di kertas. Jadi adonannya itu nanti agak penyok-penyok ya donatnya ya teman-teman. Jadi di sini aku ingatkan kalau yang pakai alasnya kertas nasi seperti ini, untuk penaburan tepung terigunya harus lebih banyak agar nanti tidak lengket adonannya ke kertas nasinya. Dan ini udah selesai semua, aku taruh di alas kertas nasi. Ini langsung aja aku mau tutup menggunakan serbet. Di sini mau aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah 20 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja ini mau aku goreng. Nah, jadi seperti ini. Kalau kurang tepung terigu, aku agak susah untuk mengeluarkan adonannya. Dan akhirnya adonannya itu agak aku tekuk-tekuk, akhirnya bentuk adonannya itu jadi melengkung-lengkung gitu ya, jadi enggak merata. Jadi nanti diperhatikan lagi untuk penaburan tepung terigu di alasnya, itu kalau masih baru kertasnya itu harus lebih banyak untuk taburan tepung terigunya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk donatnya, jadi agak melengkung ke atas, tidak lurus. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kalau di topping juga nggak begitu kelihatan untuk lengkungannya ya teman-teman. Dan lanjut, ini setelah aku balik dan atas bawahnya sudah kecoklatan, untuk donatnya ini mau aku angkat. Nah, ini tuh walaupun aku ngadonnya tidak menggunakan mixer, tapi ini tuh ada wettingnya ya teman-teman. Jadi kalau ada wettingnya itu menandakan donat kita itu nanti empuknya itu awet ya. Dan untuk menghasilkan wetting itu kita ngadonnya itu harus benar-benar kalis. Dan untuk mendapatkan adonan yang kalis kita harus sabar untuk mengulennya ya teman-teman. Dan lanjut, ini donatnya setelah tadi aku tiriskan, ini aku mau pindahin ke wadah seperti ini. Dan ini setelah donatnya sudah dingin, ini langsung aja mau aku topping menggunakan glaze coklat seperti ini. Untuk coklat glaze-nya ini bisa diganti menggunakan coklat blok yang dicairkan agar coklatnya itu lebih melekat dan lebih nempel dan tidak belepotan seperti glaze ya. Karena kalau glaze ini walaupun didiamkan lama itu tidak bisa kering untuk coklatnya. Beda kalau kita menggunakan coklat blok, itu setelah lama didiamkan coklatnya itu akan mengering dan tidak belepotan di kemasannya ya teman-teman. Dan lanjut, setelah donatnya ini aku kasih topping semua, ini mau sedikit aku hias menggunakan coklat putih. Di sini coklat putihnya aku menggunakan dari coklat blok, bukan dari glaze. Kalau mau dari coklat glaze juga bisa ya, karena di sini aku gak ada stok yang warna putih untuk glaze-nya, jadi aku pakai coklat blok untuk menghiasnya. Dan lanjut, untuk tengahnya ini aku mau kasih hiasan pakai permen bubble seperti ini.
Oh ya, untuk bagian tengahnya itu aku tutup dulu menggunakan coklat blok yang aku bentuk lingkaran. Kemudian aku kasih coklat glaze agar permen bubble-nya itu menempel di coklatnya. Dan ini sudah selesai semua aku hias, hasilnya seperti ini. Ini memang tidak begitu cantik ya teman-teman, karena aku kurang bisa untuk menghiasnya. Jadi teman-teman nanti kalau menghiasnya lebih cantik dan lebih kreasi dari aku ya teman-teman. Dan langsung aja ini mau aku hantarkan ke yang ordernya, yaitu tetangga aku. Sambil aku pamit, terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton sampai selesai tanpa di skip. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.